Halo teman-teman semua, ketemu lagi dalam edisi tips and trick dalam aeromodeling. Kali ini saya mau cerita lagi masalah bagaimana kita membuat lubang di styrofoam. Biasanya lubang itu kita pakai untuk spar ya. Sebelumnya saya gunakan ini. Ini pipa yang ujungnya dikasih heater ya. Ini saya pakai heater 24 volt tapi dikasih catuan 12 volt. Kenapa? Karena kalau kita pakai 24 volt dia kan langsung panas sekali nih karena namanya heater ya. Nah, dengan tegangan kita turunin jadi 12 volt, maka dia tidak terlalu panas tapi dia masih mampu untuk melubangi styrofoam. Kendala yang saya alami dengan menggunakan pipa ini itu adalah keterbatasan di panjang ya, keterbatasan di panjang. Ini yang saya pakai maksimal 40 cm ya. Dan juga kendalanya lain adalah pada saat sini sudah tembus ke dalam, ada kemungkinan ujung ini melengkung atau bengkok. Akhirnya lubang tembusannya itu tidak rata sampai ujung posisinya. Dia mungkin akan melenceng. Bisa ke atas atau ke bawah. Nah, kalau di sayap, kalau sayapnya tipis itu kan jadi masalah ya. Bisa nanti ujungnya ini justru malah tembus ke atas sayap atau ke bawah sayap ya. Jadi agak susah. Tapi untuk yang pendek-pendek yang cuma 20 cm, 30 cm ini masih efektif ya. Yang penting pada saat kita, jadi styrofoamnya tuh diletakkan di meja diam, pipanya ini kita dorong masuk. Nah, selama ininya rata, dia akan lubangnya rata. Tapi kalau kepanjangan itu risikonya tadi. Bisa aja di ujung ini melengkung ya karena panas, terus kemudian karena ngedorong styrofoam yang mungkin masih dingin dan keras, akhirnya dia ketahan, dia akan melengkung. Sehingga menyebabkan lubang itu tidak lurus. Itu akan menjadi masalah jika sayapnya kita bagi dua untuk sambungan kiri kanan. Nanti bisa lubang di kiri dan lubang di kanan berbeda posisi, akhirnya sayapnya tidak bisa lurus karena yang satu mungkin lubangnya tembusnya ke atas, yang satu ke bawah, sayapnya jadi miring ya. Nah, ini adalah yang menggunakan pipa dengan heater ya, kelihatan ya heaternya ya. Ini saya gunakan pipa aluminium 8 mili. Sementara diameter heaternya kebetulan 6 mili, jadi pas masuk. Pas masuk ini tanpa dilem ya. Dia ngepres langsung ya. Tinggal dijepit sedikit ya sudah kenceng. Nah, sekarang saya mau cerita lagi bagaimana kalau untuk sayap yang panjang. Misalkan sayapnya 1 meter. Ya. Nah ini. Saya menggunakan ini. Ini adalah kawat nikrom 0,8 mili ya. Kawat nikrom 0,8 mili ya, saya potong sepanjang kurang lebih 7 cm, kemudian dibuat lingkaran seperti ini ya. Dan lihat ujung-ujungnya tidak nempel ya, karena ini nanti terhubung ke terminal catuan ya. Ini saya buat 3 macam diameter karena menyesuaikan dengan keperluan ya. 3 macam diameter. Yang gede ini saya buat diameter dalamnya 12 mili. Ini saya pakai nanti untuk pipa yang diameter luarnya 14 sampai 15 mili. Ya, yang gede. Ini yang gede ya. Yang gede. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 ini saya pakai diameter dalamnya itu 8 mili. Ini saya pakai untuk pipa baik karbon maupun aluminium yang diameter luarnya 10 sampai 12 mili ya. Kemudian yang kecil ini diameternya ini 10 mili tadi yang ini. Ini tadi yang gede ini 12 mili. Yang kedua ini 10 mili dalamnya, ini untuk pipa 12 mili. Kemudian yang terakhir yang kecil ini diameter dalamnya 8 mili untuk pipa 10 mili ya. 10 mili, nanti dia dapat 10 mili. Nah, kemudian bagaimana dengan catuannya? Untuk catuannya ini saya gunakan ini regulator power supply, buck converter sebenarnya, jadi step down. Saya gunakan yang arusnya agak gede, 10 ampere karena nanti banyak keperluan. 10 ampere ya. Nah, untuk untuk panjang kawat yang tadi ini 7 cm, kemudian dibuat lingkaran ya, 7 cm dibuat lingkaran. Maka untuk tegangannya yang saya pakai, coba kita ukur ya. Tegangan yang saya pakai
ya. Sebentar jatuh ya, kita ukur tegangan yang saya pakai adalah 1,25 volt ya, 1,25 volt ya. Terus kemudian untuk adaptornya saya gunakan 12 volt 2 ampere ya. 12 volt 2 ampere ini lebih dari cukup untuk kawat sepanjang kawat nikrom atau neklin 0,8 mili sepanjang 7 sampai 8 cm dengan tegangan tadi 1,25 volt ya, sudah cukup. Bisa aja ini menggunakan baterai tapi cepat habis kan ya, bisa aja menggunakan baterai. Misalnya kita gunakan baterai nikat atau NiMH atau baterai biasa yang 1 ke 1,5 volt itu bisa, cuma cepat habis itu aja ya. Di sini saya karena penggunanya nanti akan lama dan banyak maka saya gunakan power supply seperti ini. Nah, yang pertama sebelum kita lubangin, sebelum kita pasang ya, styrofoam yang mau dilubangin kita bikin garis dulu ya. Ini adalah tanda nanti posisi lubangnya ada di sini ya, posisi tanda lubang sini. Terus kemudian ini saya kasih pembatas untuk jalannya ini, untuk jalannya ini kan jalannya begini nanti ya, supaya lurus ya dikasih pembatas. Ini saya gunakan aluminium siku, bisa apa aja, bisa besi, bisa siku. Kemudian ditindih sama benda berat, saya gunakan aki supaya kalau kedorong dia tetap posisinya nggak berubah, karena ini jalan ya, karena posisinya jalan. Oke. Nah, ini untuk contoh saya pakai yang ini, yang diameter dalamnya 10 mili, diameter dalam 10 mili. Di sini lihat untuk slidernya ini saya udah kelihatan nggak, ini ada dua lubang kecil, diameter lubangnya sama 0,8 mili, jadi masuknya nanti pas ya. Kemudian di sini ada dua baut untuk terminal kecatuan tegangan ya, tegangan. Jadi nanti ini masuk kemudian tembus muncul di sini di baut, kemudian nanti kita sambung dengan kawat ke step down. Nah, coba kita masukkan dulu. Ini caranya. Ini agak bengkok karena lubangnya lengkung. Oke. Ya. Nah, ketinggian ini, sorry, kelihatan ya. Ya. Jarak dasar dari lubang kita bisa atur sesuai keperluan kita. Ya, ini ya. Nah, sementara saya coba posisinya di sini. Ya. Jadi ada jarak ya. Karena jangan sampai nempel. Kalau nempel nanti lubangnya akan di luar si styrofoam. Kalau di sini nanti yang keluar tuh hanya garis bekas ini aja. Seperti ini ya. Jadi ini saya buat seperti ini jaraknya, kurang lebih 5 cm ya, jarak aman dari lengkungan 5 cm. Nah, 5 cm ini diameternya. Oke. Terus kemudian kita pasang. Saya ambil obeng ya. Jadi nanti ini kita skrup. Dijepit supaya nggak kendor dan supaya juga tegangannya bisa masuk semua ya. Ini karena baru jadi prototipe, jadi belum sempurna ya, tapi minimal sudah bekerja. Nanti mungkin harus dibuat yang lebih baik lagi supaya ganti-ganti kawatnya lebih mudah. Karena ini rencananya kan kita diameter kawatnya macam-macam, jadi harus bisa mudah ditukar-tukar kawatnya ya, supaya nggak repot juga. Ya, bentar.
Oke. Ini sudah terpasang. Jadi kita lihat di sini kawat neklin satu ke sini, ini tegangan ke sebelahnya karena sebelahnya ada di seberang sini ya. Kita pasang berlawanan supaya di sininya kelihatan seperti ini ya. Ini kita lurusin supaya enak, oke ya. Supaya ini kan kelihatan kan ya. Jadi terminalnya ujungnya masing-masing terpisah. Satu lagi kelupaan, ini untuk papan ini saya gunakan papan fiberglass. Jadi jangan gunakan triplek ataupun bahan plastik karena nanti ini kan ada panas di sini ya. Kita harus gunakan material yang tahan panas. Ini kebetulan saya punya lembaran fiberglass. Kalau nggak ada, kita juga bisa gunakan papan PCB ya, yang phenolic maupun yang fiber. Ya, itu juga bisa digunakan. Nanti tinggal dibikin kreasi, terserah modelnya seperti apa. Kalau saya kebetulan bikinnya seperti ini ya, seperti ini ya, di gini jadi kuat ya. Oke, ini kita sudah siap untuk pembuatan lubangnya. Tapi sebelum itu kita harus pastikan panasnya ini cukup atau kurang. Kalau nanti kurang, kita bisa adjust catuan di sini. Ini kan tadi 1,25, bisa aja kita naikin misalnya 1,5. Nah, sebelumnya kita coba dulu di potongan styrofoam sisa ya, kita coba apakah panasnya sudah cukup. Oke, kita tes, kita coba lihat sudah cukup. Oke, kita cek. Oke, baru mulai panas, dia butuh waktu untuk panas, jadi tidak langsung panas, sifatnya nikrom ya. Kalau sudah panas nanti dia bagus. Oke, kita coba. Belum. Nah, baru mulai panas. Kita pegang baru mulai panas. Kita tes lagi. Oke, sudah mulai. Kita lihat. Oke, sudah mulai panas. Sudah mulai masuk ya. Jadi ini bisa aja kita naikkan jadi 1,5 volt. Tapi ini kalau udah panas sebenarnya udah cukup. Ya, kita coba lihat. Kita coba lihat hasilnya. Ya, kelihatan? Ini sedang berjalan ya. Oke, itu tembus ya. Tembus, kelihatan. Lubangnya sudah kelihatan. Nah, itu. Terus ini sambil saya dorong. Di sini nggak perlu didorong tekan kuat-kuat, santai aja tekannya karena panasnya juga nggak terlalu panas sekali, sedang aja supaya lubangnya itu nggak melebar terlalu besar. Karena kalau terlalu panas itu makan di luarnya akan banyak ya. Akhirnya lubangnya nggak bagus. Oke, ini sudah keluar. Ini kita lihat. Ini lubangnya sudah jadi. Ini yang bekas potongannya garis. Nanti kalau di finishing kita bisa cover kan nggak kelihatan ya. Jadi ini seperti ini. Oke, sekarang kita praktekin ke sini. Coba kita sini. Bagian sini jangan sampai kepegang ya, karena ini panas sekali nih. Ini panas sekali ya, karena ada kawat nikromnya di situ. Oke, sekarang kita coba. Oke, ini sekarang kita cek nanti hasilnya. Kita dorong aja pelan-pelan ya, harus sabar. Seperti juga penggunaan hot wire untuk bikin airfoil, butuh latihan dan butuh kesabaran ya, nggak usah terburu-buru ya, ini santai aja. Oke, kalau dirasa kurang bisa aja kita just naikin sedikit ya, kita naikin sedikit. Oke, supaya mungkin agak cepat. Nanti kita cek voltnya berapa, apakah di 1,5 atau 2 volt ya. Ini jalan terus ya, ini jalan terus ya. Ini harus dijaga jangan sampai kedorong supaya hasilnya dia tetap lurus di garis ini ya. Makanya saya tindih dengan benda berat di sini supaya dia nggak bergerak, nggak lari-lari, supaya hasil lubangnya itu betul-betul lurus dari ujung ke ujung ya. Oke, ini masih jalan. Terus kita dorong pelan-pelan.
terus masih lanjut ya, sabar. Oke, kalau masih terlalu lambat karena mungkin styrofoamnya keras, kita bisa naikin tegangannya. Ya, terus masih jalan. Oke. Oke, terus ini jalan ya, terus sampai nanti keluar di ujung. Ini kita lihat sudah 1 menit ya. Apalagi nanti kalau bentangnya sampai 1 meter ya, butuh kesabaran. Mungkin kalau lama bisa kita mati dulu sebentar, tunggu beberapa saat, baru nanti kita dorong lagi. Tapi jangan dikeluarin, jangan dicabut ya, biarin aja di dalam. Oke, terus ini masih jalan. Oke, itu ya, jalan. Jadi lamanya pemotongan tergantung dari density-nya styrofoamnya. Karena ini saya pakai yang medium, ya segini kecepatannya. Kalau saya pakai yang hard, mungkin bakal lebih lama lagi ya, Oke ya, terus nah kelihatan kan lubangnya. Oke, kita dorong, masih berlanjut. Ya, alhamdulillah sudah keluar. Kita cabut biar nggak terlalu panas. Karena ini walaupun dicabut masih panas ya, karena nikrom itu kan dinginnya tuh lama. Jadi supaya aman kita tes lagi. Sekarang kita lihat hasilnya. Lubangnya. Ini masih ada, ini bekas sisa potongannya bisa kita tarik kayak apa ya, kayak upil ya. Oke, gitu ya. Nah, ini kita lihat lubangnya. Nah, lubangnya tuh kan tembus rata. Oke, saya coba ambil pipa buat tes. Oke, ini saya ada pipa 13 mili. Kita cek. Ya. Oke. Cakep ya, ngepres ya. Pas ya, ngepres. Cakep. Jadi 10 mili buat 12 mili. Ya, ini 12 mili. Sorry, bukan 13. Ini 12 mili. Masuknya pas banget ya. Jadi tinggal kasih lem sedikit sudah ngunci. Biasanya saya pakai, jadi ada buat di dalamnya buat pipa yang terpasang. Kemudian nanti pipa sparnya justru akan masuk ke sini. Jadi double. Enggak cuma ini. Jadi yang lepas pasang nanti adalah spar yang masuk ke sini ya. Jadi ini saya tanam permanen di dalam lubang ini. Kemudian untuk lepas pasangnya nanti saya gunakan pipa lain yang diameternya pas, diameter luarnya pas dengan diameter dalam si pipa yang terpasang. Bisa saya gunakan pipa bekas kaki rak sepatu, biasanya kan ada tuh 8 mili sama 10 mili sama 12 mili. Bisa juga kita gunakan pipa aluminium, bisa juga kita gunakan karbon tube juga ya, tergantung mana yang ada di rumah. Oke ya, oke, ini lihat. Jadi panjang berapapun sayap atau bahan yang mau kita lubangin, ini sudah tidak kendala lagi. Tinggal tergantung kabel ininya aja nih yang kita panjangin ini supaya bisa mencapai misalnya 1 meter atau 1,5 meter ya.
seperti itu ya. Ini adalah salah satu trik melubangi styrofoam dari berbagai trik yang lain ya. Bisa menggunakan cara dingin, ini dipasang di mata bor tapi yang gak ada jaminan lurus. Kemudian yang kedua tadi seperti ini, menggunakan heater yang dipasang di ujung pipa. Ini juga kalau panjang agak sulit dan ada cenderung melengkung. Nah kalau ini di ujung sini dan di ujung sini ya, posisinya akan sama dan lurus, karena hanya ditentukan oleh ini jarak ini. Nah ini ya, ini kan rata, ini kan heaternya, jadi selama ini jalan ini rata, maka posisi lubang terhadap dasarnya ini kan homogen, sama ya di semua sisi. Tinggal tadi itu untuk menjaga tetap lurusnya kita gunakan sesuatu yang berat di sini supaya dia ada pembatasnya supaya dia gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di tips and trick yang lain ya. Mungkin juga nanti di videonya bisa di request mau apa gitu, kasih saya ide seperti apa. Mungkin kalau memang bisa dipenuhi, insya Allah saya bisa buat videonya. Oke, terima kasih. Salam.